Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yuhibbut ta'i'in wa kafirul mukhlisin yudha'ifu birrahu 'alal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama bersyukur dan bersyukurin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita wujudkan dalam bentuk salat berjamaah. Rasa syukur itu kita wujudkan dalam bentuk silaturahim. Rasa syukur itu kita wujudkan rasa syukur itu ke dalam bentuk infak, sedekah yang kita awali di pagi hari ini. Semua itu adalah aktivitas yang didorong oleh keimanan yang kita miliki, aktivitas iman yang selalu mobile, yang terus menerus mendorong kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ibu bapak yang berbahagia, hari ini saya akan membahas tentang fungsi rumah. Tapi nanti ada korelasi, ada kaitan dengan kurban. Semangat berkurban yang kita tanamkan di dalam rumah kita. Biasanya kita cuma melihat rumah cuma sebagai tempat berlindung. Tapi jadikan fungsi rumah itu menjadi 4 fungsi bagi kita. Yang pertama, fungsikan rumah sebagai masjid. Seperti masjid. Yaitu masjid, tujuan kita datang ke masjid untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak, ibu, anak, untuk mendekatkan diri kepada Allah, biasakan di dalam rumah itu berzikir, membaca Quran, sholat, sunnah, tahajud. Dan itu dibiasakan di dalam rumah kita. Apalah arti rumah kalau besar, tapi aktivitas ibadah tidak ada. Aktivitas membaca Quran sunyi, sepi. Aktivitas mendekatkan diri kepada Allah tidak ada. Apalah artinya rumah kalau besar, bagus, indah. Orang yang melihatnya, air liurnya menetes melihat rumah kita. Tapi sunyi dari ibadah, sunyi dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsikan rumah sebagai masjid. Seperti masjid. Nawwiru manazilakum bis salat wa qiraatil Quran. Kata Nabi, nawwiru, cahayakan. Sinarilah manazilakum, rumah-rumah kalian, bis salat, dengan salat, wa qiraatil Quran, dan Quran. Jadi sinari rumah kita. Tenangkan dan adamkan penghuninya dengan salat. Ajarkan istri kita, anak kita tentang sholat pun ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak sholat, ya tentu tidak ada contoh bagi anak kita untuk dia sholat. Kalau kita tidak sholat, tidak ada contoh untuk istri kita kalau dia ingin melakukan sholat. Jadi biasakan milieu lingkungan, bi'ah, ciptakan di rumah kita untuk selalu melakukan ibadah sholat. Selain sholat 5 waktu, tumbuhkan sholat
sunnah. Sedangkan masjid itu sholat untuk berjamaah. Himbau anak kita yang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Sedangkan untuk di rumah tumbuhkan semangat sholat sunnah. Sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah lewat sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Yang kedua, wa qiraatil Qur'an. Terangi rumah kita dengan membaca Quran. Tanamkan kepada istri dan anak kita untuk selalu dan senantiasa membaca Quran. Fungsi Quran dalam Al-Quran Allah katakan surat Yunus 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kamu mau'izah, nasihat peringatan. Nasihat dan peringatan. Mau'izah. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan syifa, penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Wa hudan, wa rahmah, dan rahmat. Keempat fungsi Al-Quran inilah harus kita hidupkan di rumah kita. Nah, Al-Quran sebagai peringatan. Al-Quran menceritakan tentang umat Nabi Nuh alaihissalam. Jangan seperti umat Nabi Nuh, apalagi anak Nabi Nuh. Nah, tanamkan kepada anak kita, kepada istri kita. Istri Nabi Nuh tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Nabi Nuh. Anaknya pun demikian. Istri Nabi Lut tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Nabi Nuh. Berikan pembelajaran tentang Quran. Quran sebagai peringatan, sebagai nasihat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan di rumah berisik lagu-lagu dangdut, lagu-lagu nostalgia. Ada bapak-bapak yang masih senang lagu nostalgia. Ya, lagu Dian Piscesa. Ingat Pak ya, lagu-lagu Pancapondang ya. Itu masih mereka asik dengerin itu, dan anak kalau ayah ibunya masih dengerin itu pasti diikuti sama anak. Karena itu hibur keluarga kita dengan Al-Quran. Bacakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Orang yang Allah azab dalam Al-Quran, kisahkan kepada mereka. Ini nak Fir'aun loh nak, ini Namrud nak, pemimpin yang zalim. Ini nabi-nabi yang taat kepada Allah, yang ulul azmi, sabarnya luar biasa. Sebutkan itu di dalam rumah tangga kita, sehingga asyik akan terbentuk dalam jiwa anak dan istri kita cinta kepada Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur, Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh yang ada dalam dada kita. Kalau ingin menyembuhkan sifat takabur, baca Quran, tadabbur, tafakuri, pasti hilang rasa sombong. Kalau ingin menyembuhkan penyakit hasad, lewat Al-Quran. Baca Quran, tadabbur, dan tafakuri Quran. Jangan dibaca aja Quran. Anak kita bukan orang Arab yang ngerti isi Quran. Jadi Quran itu harus tadabbur, tafakur, diselami maknanya, tafsirnya, sehingga tahu tujuan Al-Quran untuk memberikan syifa, penyembuh yang ada dalam dada. Jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, penyakit hati ini mencegah kita untuk masuk surga.
Hati-hati. Kalau penyakit hati ada dalam diri kita, terbawa tatkala kita wafat, bahaya. Ada sombong, ada takabur, ada iri, ada dengki. Maka tatkala kita beribadah kepada Allah, selesai sholat minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta agar Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita ini, sehingga kita menghadap Allah qalbun salim, hati yang bersih. Harta dan anak nggak ada manfaatnya Pak nanti di hadapan Allah, nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada manfaatnya orang yang datang berhadapan dengan Allah dengan hati yang bersih dari penyakit-penyakit nifaq, munafik, penyakit syirik. Orangnya musyrik, nifaq sifatnya, orangnya munafik. Jauhkan itu. Penyakit-penyakit itu yang bisa mencegah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan, Quran sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran memberikan kita petunjuk. Yang ada dalam Al-Quran, Allah berikan petunjuk kepada kita terus-menerus. Dan di akhir zaman ini tepat sekali kalau kita mengamalkan Quran. Karena akhir zaman ini adalah zaman fitnah, ujian yang luar biasa yang akan kita hadapi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmah, Al-Quran sebagai apa? Rahmat. Sebagai rahmat Al-Quran itu. Jadi Al-Quran sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Tumbuhkan sifat-sifat rahmat lewat Al-Quran. Allah nanti akan memberikan kasih sayangnya tatkala kita terus-menerus membaca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat sebagai apa? Syafi'an, sebagai syafaat bagi yang membacaannya. Di alam barzah nanti kalau kita senang baca Quran Pak, itu alam kubur kita, alam barzah kita diterangi dengan Al-Quran. Terang Pak. Maka biasakan membaca Quran anak-anak kita. Habis maghrib, TV itu matiin. Kalau habis maghrib, kalau perlu kurangi untuk nonton TV. Kurangi. Lebih banyak pembelajaran yang kita asupi buat anak dan istri kita. Salat dan Quran. Yang kedua, fungsi rumah, yaitu jadikan rumah seperti madrasah, seperti sekolah. Ada kegiatan pembelajaran di rumah kita. Mendidik, mentarbiyah, membina. Bahkan Nabi katakan, adibu auladakum wa asinu adabahum. Adibu auladakum, didik anak kalian, wa asinu adabahum. Perbagusi adab mereka, akhlak mereka, karakter mereka. Biasakan pembiasan-pembiasan yang baik pada mereka, pada anak istri kita. Di rumah itu bentuk karakter. Sekarang kan muncul sekolah-sekolah yang berbasis karakter. Ya, Pak ya. Yang berbasis karakter, maka ada kurikulum 13. Ya, kurikulum membentuk karakter, pembiasaan yang dilakukan oleh kita sebagai kepala rumah tangga, suami atau istri, itu harus dibiasakan sedini mungkin dari mereka kecil. Baca doa sebelum tidur, sebelum makan baca doa. Kalau makan jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Kalau makan, minum duduk, jangan berdiri. Kadang-kadang bapak lagi haus, buru-buru minum berdiri. Kan bapak yang ngajarin, kok berdiri Pak? Lupa. Ya.
Jadi biasakan itu bentuk karakter mereka, pembiasaan mereka yang baik-baik. Yang baik-baik, nanti anak kita, cucu kita melihat kakek atau ayahnya membiasakan makan dengan tangan kanan, ya, masuk ke kamar kecil, ke toilet pakai kaki kiri, terlebih dahulu masuk masjid pakai kaki kanan. Itu adab-adab seperti itu ajarkan kepada mereka. Adab makan, adab bergaul, adab menghormati guru, orang tua, adab keluar rumah, adab masuk rumah. Subhanallah, Islam itu lengkap sekali. Universal ajaran Islam itu. Menyentuh apa saja, bahkan maaf, buang air kecil pun diajarkan sama Islam. Cara nongkrong pun diajarkan oleh Islam. Mandi diajarkan, masuk kamar mandi, diajarkan oleh Islam. Tidur, bahkan bangun tidur pun diajarkan. Nah, ini bentuk karakter anak-anak kita, istri kita lewat apa? Lewat pendidikan di dalam rumah kita. Jadikan rumah sebagai al-ummu madrasah. Ibu itu sekolah. Yang utama dan paling utama ibu itu. Jadi kalau kita membentuk karakter generasi yang gilang gemilang, muncul mereka generasi yang membiasakan pembiasaan yang baik-baik, sunnah Nabi dibiasakan, maka cari istri yang paham kepada agama atau didik mereka kepada agama. Adab-adab diajarkan kepada anak. Biasanya kan kalau bapak-bapak full ya, kerja sampai sholat. Yang di rumah istri. Maka tanamkan mereka pembelajaran tentang Islam sehingga mereka akan mentransfer ilmunya kepada anak-anak. Ya Pak ya, pembelajaran. Yang ketiga, nih, jadikan rumah sebagai benteng. Seperti benteng. Benteng yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa dimasuki oleh musuh-musuh. Kalau benteng yang kuat itu nggak bisa dikuasai oleh musuh. Maka yang ada di rumah tanamkan mereka apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka contoh yang ideal adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah, dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6. Ya, ayat 6 ya. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim suri tauladan dan orang yang bersama dia. Walladzina ma'ah, orang yang bersama Ibrahim. Siapa orang bersama Ibrahim? Siti Hajar dan Ismail. Ini menjadi contoh potret rumah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh ketentraman, ketenangan, nilai-nilai Islam, ketauhidan ada di dalam rumah tangga Ibrahim alaihissalam. Maka dalam Al-Quran, mungkin Bapak sudah hafal semua, dalam surat At-Tahrim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ibnu Abbas mengatakan qu anfusakum wa'muru ahlikum bidzikri wa du'ai hatta yaqiyahumullahu bikum, kata Ibnu Abbas. Qu anfusakum, jaga diri kalian, kata Ibnu Abbas. Wa'muru ahlikum, perintahkan keluarga kalian, istri, anak-anak kalian. Bidzikri wa du'a, dengan mengingat Allah dan berdoa, yaitu sholat. Ya. Sholat dengan doa. Ajarkan mereka zikir dan sholat. Hatta yaqiyahumullahu bikum, sehingga Allah akan menjaga mereka dengan sebab kalian. Dari apa? Dari api neraka. Dari api neraka. Dari mulai ibda binafsik, dari diri kita sendiri Pak. Bu, kalau kita sudah tanamkan kecintaan kita kepada Allah lewat ibadah yang Allah perintahkan,
dan Nabi sunahkan, ajarkan anak-anak kita dan istri kita. Sehingga menjadi benteng rumah itu kuat. Setan tidak akan dan bisa menggoda penghuni yang ada dalam rumah itu. Seperti Nabi Ibrahim. Setan sibuk Pak. Waktu Nabi Ibrahim ingin mengorbankan anaknya Ismail. Ini menarik sekali kita lihat perjalanan para nabi. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nggak pernah tahu bahwa air laut itu akan terbelah. Nggak akan pernah tahu. Bahkan pengikutnya bilang, ya Musa, kita akan tersusul oleh Firaun di belakang. Di depan ada laut, gimana Musa? Musa nggak pernah tahu bahwa laut itu akan terbelah. Nggak pernah tahu. Allah bilang, ketukkan tongkatmu ke batu. Allah suruh Musa untuk tongkatnya diketukkan di batu. Terbelah itu air laut. Terbelah. Musa kaget, terbelah air laut. Ada solusi, ada jalan keluar. Musa jalan pengikutnya di tengah-tengah laut yang terbelah. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu bahwa dilemparkan ke dalam api yang berkorban, dia akan selamat. Api menjadi dingin, nggak pernah tahu Ibrahim. Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin untuk keselamatan Ibrahim. Ibrahim masuk ke dalam kobaran api, tidak mati. Sejuk dingin api itu. Dan kata para ulama saat itu api seluruh dunia menjadi dingin. Seluruh dunia menjadi dingin saat itu api. Untuk keselamatan Ibrahim. Nabi Nuh tidak pernah tahu, dia disuruh perintah oleh Allah untuk buat kapal di atas gunung. Dan Kan'an pun tidak pernah tahu bahwa gunung akan ditenggelamkan oleh air yang Allah tumpahkan di bumi itu. Sampai menenggelamkan gunung. Wafat anaknya mati Kan'an karena tidak patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi para nabi nggak pernah tahu. Nabi Muhammad pun nggak pernah tahu dia akan masuk ke Fatu Mekah, menguasai Mekah saat itu. Kenapa? Semua rahasia Allah. Tinggal kita husnuzon sama Allah. Ibrahim pun nggak pernah tahu kalau anaknya Ismail akan diganti oleh seekor kibas tatkala beliau menjalankan itu. Pak, bayangkan Pak, coba deh Bapak jadi Ibrahim deh. Udah lama nggak punya anak, ya dikasih anak sama Allah. Udah besar, falamma balagha ma'ausa. Ketika saat anak itu sudah berusia senja, sudah berusia dewasa, diajak berusaha sama ayahnya. Kira-kira banyak mufasir mengatakan 13 tahun usia Ismail saat itu. Mendambakan seorang anak 13 tahun sudah besar bersama ayahnya, dididik, digembleng dengan keimanan dan ketauhidan, disuruh kurbanin Pak, disembelih. Ya bunayya, hai anakku, anni adzbauka fanzur madza. Aku melihat dalam mimpiku menyembelihmu nak. Apa pendapatmu? Ini dramatis sekali Pak. Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat bahwa dia menyembelih anaknya Ismail atas perintah Allah. Pertama dia nggak percaya, ini cuma mimpi. Tapi ini berkali-kali mimpi itu datang. Dan mimpi seorang nabi wahyu. Siap dia menyembelih, dia datang anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbauka fanzur madza tara. Hai Ismail anakku,
Lihat, lembut bahasanya. Karena sudah dibangun komunikasi di rumah tangga itu. Inni arafil manam. Sungguhnya aku melihat dalam mimpi. Anni adzbauka fanzur madza tara. Oh, aku menyembelihmu. Pikirkan. Pikirkan apa pendapat. Subhanallah. Ini kalau didramain nangis kali kok. Ya. Ibrahim waktu itu gundah gulana. Mikirin itu apa ini perintah Allah, nggak mungkin perintah Allah. Sudah menyembelih anaknya yang tercinta, tersayang. Dua pilihan saat itu. Milih Allah apa Ismail? Berat Pak? Berat tidak? Berat. Milih Allah apa Ismail? Dan Ibrahim nggak pernah tahu nanti akan diganti Ismail oleh Allah dengan seekor ikan. Nggak pernah tahu Ibrahim. Tapi luar biasa. Sampai ulama mengatakan Ibrahim memiliki inqiyadul mutlak, ketaatan yang mutlak dengan Allah. Ya. Lihat, ya. Belum punya anak, menunggu anak. Sudah punya anak, suruh sembelih. Nggak berpikir diganti dengan kipas. Nggak gampang diganti sama kipas. Kagak, Ibrahim nggak pernah tahu saat itu. Dijalankan perintah itu. Itu Pak, di dalam tafsir Safwatul Tafasid itu dikisahkan. Sampai golok Ibrahim itu sudah berayun-ayun ke leher Ismail. Berkali-kali. Tapi tidak putus. Tidak mengeluarkan darah. Tidak sakit Ismail. Kata Allah, stop Ibrahim. Diganti dengan seekor kipas. Allah sudah tahu ini hambaku yang khalilullah. Hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu. Kecintaan kepada anak tidak mengalahkan kecintanya kepada Allah. Ini namanya kurban. Kurban asal kata qurba, ya kurubu kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu fungsinya mendekatkan diri kepada Allah. Bukan melihat agar orang melihat, oh harta saya banyak, saya kurban 1 ekor sapi, limosin lah. Yang gemuk, biar dipuji dan sebagainya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, darah dan daging hewan kurban sembelihan kamu tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu kepada Allah. Ketakwaan kamu itu yang sampai. Bukan hewan kurban yang kita sembeli, tidak, tapi ketakwaan kita yang sampai kepada Allah. Ya, tentunya ya, kita akan milih hewan kurban yang bagus. Ya, kalau kita punya duit banyak, Pak ya. Ya, sapi yang gemuk, yang dagingnya padat, ya, kambing yang besar. Ya. Dan itu Allah terima takwa kita, bukan darah dan daging hewan kurban. Itu perlu kita garis bawahi. Ya. Maka Allah tidak melihat bentuk dan tubuh, penampilan Anda semua, tapi yang Allah lihat adalah amal dan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan melihat bentuk performan kita. Hewan kurban yang kamu sembelih Allah nggak pernah lihat, tapi Allah lihat hati dan amal perbuatan kamu nanti. Makanya lakukan penyembelihan hewan kurban dengan baik. Kalau perlu berikan pemahaman kepada orang yang menyembelih, orang yang paham yang menyembelih hewan kurban. Belum mati jangan dicacak dulu atau dipenggal ya, kepalanya. Tunggu dia mati dulu. Ini adab ya, adab. Menghasa golok juga jangan di depan hewan. Bing nih, sembelih, sembelih, ya. Umpetin. Kalau perlu nih golok begini dulu Pak.
Jangan sampai temannya melihat temannya disembelih. Jauhkan dulu. Ini adabnya. Adab. Juga jangan main banting aja. Ini kambing dibanting, diinjak kepalanya. Ya. Itu tatkala Nabi Ismail dibaringkan oleh ayahnya Ibrahim. Itu Ismail bilang, ya, asah dan tajamkan, sehingga cepat ya, matinya kan. Jangan, masya Allah, saya pernah lihat Pak, orang nyembelih kambing pakai pisau, pisaunya masya Allah muncul sampai begini-begini. Astagfirullah. Sampai saya bilang, Pak ganti Pak sama golok saya ini. Enggak tega, kesian, enggak mati-mati. Jadi sekali set udah selesai. Kalau goloknya tajam. Ya. Itu dalam adab menyembelih. Ya. Jadi hargai binatang. Ya. Hormati ya, kebinatangannya. Karena itu diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan. Ya. Pak ya, insya Allah nanti dipraktekkan ya. Ya. Kalau pakai tukang jagal, ingetin sama mereka. Rata-rata tukang jagal gitu nggak sabaran. Ya, kakinya masih begini-gini, kepalanya udah diputusin. Ya, kasihan. Ya Pak ya, gitu. Jadi sekali lagi kurban itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Tanamkan itu kepada istri dan anak-anak kita. Dan kurban adalah merupakan wajib bagi orang yang mampu. Sunnah muakkad ditekankan. Ada ulama mengatakan wajib, ada yang ulama mengatakan sunnah muakkad. Kalau kita mampu kurban. Kalau patungan boleh Pak, boleh. Arisan boleh Pak, boleh. Jadi satukan Quran sama akikah. Saya kan belum akikah, Kak, boleh. Boleh. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak membolehkan. Jangan kamu melihat ya, perselisihan itu, ya, lantas kamu menyalahkan orang lain. Karena kamu punya dalil, orang lain juga punya dalil. Lebih baik diamkan saja. Ya. Boleh kalau kita menyembelih hewan kurban, kita niatkan untuk ayah kita yang sudah meninggal, boleh diterima. Tinggal apa yang kita kerjakan orang hidup, doa kita, istighfar kita, sampai kepada mayit, sampai. Ini ulama sepakat, sampai. Kalau ada orang bilang Al-Fatihah kayak kita nggak sampai, bilang aja mati dulu Mas, kita balik lagi. Sampai, semuanya sampai. Ya, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, fungsikan rumah seperti tempat kembali. Jadi kalau kita tanamkan sama anak-anak kita, nak pulang langsung ke rumah ya, jangan nginep ke rumah teman dulu. Ayahnya, ibunya. Jadi rumah tempat kita untuk bermusyawarah. Rumah tempat kita untuk mengkontrol anak-anak kita. Dari mana nak? Hari ini kamu dapat apa di pelajaran? Ada problem apa? Tanya. Lihat Ibrahim bertanya sama anak Ismail. Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbauka fanzur madza tara. Apa pendapat? Apa kata anak yang saleh? Ya abati fa'al ma tu'mar satatiruni insyaallah minas sabirin. Kata Ismail. Hai bapakku, kalau ini perintah Allah, kerjakan. Kalau ini perintah Allah, ya ayahku, kerjakan. Semoga ayahku akan mendapat aku termasuk orang-orang yang sabar. Dibangun komunikasi oleh Ibrahim pada Ismail. Komunikasi yang lembut, komunikasi yang tidak otoriter. Kita kadang-kadang galak sama anak kita. Kalau nggak belajar, habis diomelin.
Dekati mereka, ya. Curahkan hati mereka agar mereka mau terbuka kepada kita. Karena ada tipe anak, Pak, yang nggak mau bicara, ada masalah. Tahu-tahu masalahnya besar. Kalau masalah besar, itu musibah itu bukan untuk siapa? Yang menimpa. Apa anak? Kita juga kena. Nah, dalam kitab ini saya ambil ya tentang tafsir. 5 menit lagi ya? Ya. Ada tafsir, saya lupa baca. Ya, ini tanamkan kepada anak-anak kita. Dalam tafsir ini dalam surah Al-Baqarah, sudah hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kesabaran. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Tanamkan kepada anak-anak kita, cucu kita, istri kita. Kata Allah, sungguh pasti kami akan coba kamu semua. Kami akan coba kamu semua. Bisyai dengan sedikit. Lihat subhanallah. Bahasanya dengan sedikit. Dari ketakutan. Dari kelaparan. Dari kurangnya jiwa. Dari kurangnya harta. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang-orang sabar. Ini tanamkan kepada anak-anak kita. Nah, kita ini orang beriman. Nah, kita akan diuji terus sama Allah selama kita masih hidup. Selama kita masih hidup. Tapi ujian itu lebih sedikit ketimbang kemudahan yang Allah berikan. Ada rasa takut. Ini anak saya sudah besar. Gaji saya cuma 50 juta. Apa cukup? Cukup ya? Apa cukup? Ada rasa takut. Nih setan memasukkan telinga kita rasa takut. Maka ada orang yang menggugurkan bayi karena takut. Kenapa? Takut miskin, takut nggak bisa kasih makan. Semuanya Allah jamin, Pak. Allah jamin. Selama kita mau berdoa dan berusaha. Ada rasa takut, hilangnya jiwa. Ada hilang jiwa. Karena Jibril mengatakan, ya Muhammad, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai orang yang kamu cintai Muhammad, tapi ingat dia akan berpisah denganmu. Jibril sudah ngasih tahu sama Nabi Muhammad. Orang yang kita cintai, istri, anak kita, suatu saat akan berpisah dengan kita. Siap kita menghadapinya. Siap. Jangan sampai kita nggak siap merawung-rawung, guling-gulingan. Saya ingat dulu Pak ya, waktu saya ngajar di sini. Bapak Teddy tuh, murid saya. Ya. Saya lagi ngajar di sini, ada orang datang ke saya. Ustaz, maaf, ini ayah saya meninggal, ibu saya guling-gulingan. Nggak siap, karena suaminya mati mendadak. Sampai guling-gulingan nggak rindu, suaminya meninggal secepat itu. Nabi Muhammad saja nangis Pak, waktu anaknya meninggal. Abdullah Ibrahim tuh anak laki-laki Nabi Muhammad tuh meninggal. Nabi nangis. Tapi tidak meraung-raung. Tapi tidak berkepanjangan. Dan itu musibah. Ibnu Rajab mengatakan dalam sebuah makalahnya, intidharul faraj bisabri ibadah. Menunggu jalan keluar dari Allah dengan sabar itu ibadah. Jadi kalau Bapak dapat musibah, kesulitan, sabar. Nah, tatkala kita sabar itu ibadah, Pak. Fa innal bala la yadum. Karena sesungguhnya musibah itu tidak akan lama. Enggak akan lama. Wa'lam kata Nabi. Annan nasrah ma'as sabri.
Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Jalan keluar bersama penderitaan. Wa anna ma'al usri yusran. Kesulitan disertai dengan kemudahan. Kesulitannya sedikit, kemudahannya banyak yang Allah berikan. Banyak. Jadi Allah sayang sama kita, hamba-hambanya. Allah nggak pernah zalim, menyusahkan kita, tidak. Allah cuma lihat, pengen lihat kamu sabar gak, itu aja. Kalau kamu sabar, kemudahan lebih banyak ketimbang kesulitan yang kamu hadapi. Ingat, fa innal bala la yadun. Karena sesungguhnya musibah itu tidak akan lama, kata Ibnu Rajab. Nggak bakal lama musibah itu. Tinggal kita harus sabar menghadapinya. Ini paling hebat tuh Umar bin Khattab. Ya, dalam kitab ini dikatakan, ma asabatni musibatun illa wajadtu fiha thalatha ni'amin, kata Umar. Tidaklah musibah itu menimpa kepadaku kecuali aku dapati 3 nikmat. 3 nikmat. Yang pertama, annaha lam takun fi din. Bahwasanya musibah itu tidak akan menimpa agama. Apa yang dimaksud musibah agama? Bapak yang tadinya sholat jamaah, nggak sholat jamaah lagi, itu musibah. Ya. Bapak yang tadinya sholat qiyamul lail, nggak sholat qiyamul lagi, itu musibah. Ada orang keluar dari Islam, musibah besar itu. Orang yang keluar dari Islam murtad, musibah besar, paling besar. Kita punya harta tapi kita pelit menginfakkan harta itu musibah. Hati-hati musibah itu. Jadi musibah yang paling besar, musibah menimpa agama kita, itu paling besar. Selama musibah itu tidak menimpa agamaku, kecil, kata Umar. Kata Umar yang kedua, wa annaha lam takun a'zamu mimma kanat. Bahwasanya musibah itu tidak lebih besar dari yang ada. Kita lihat Pak, kita paling musibahnya banyak utang Pak ya. Kena kelir utang. Tapi kita harus dibayar. Harus dibayar. Usahakan. Karena nanti itu akan yang memperhalang kita untuk masuk ke dalam surga. Bukan terhalang, tertunda. Makanya saya selalu ingat utang saya. Insyaallah saya akan bayar. Itu akan menghalangi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Tidak lebih besar musibah. Kita lihat saudara kita yang hari ini tidak makan, ya, makannya ya, besok makan, hari ini tidak makan. Kita ini masya Allah, ya, nikmat yang Allah berikan luar biasa kepada kita. Itu yang membuat Umar menemukan 3 nikmat. Yang terakhir kata Umar, annallahu yujazi 'alaihal jazaa'al kabir. Allah Subhanahu wa taala akan membalas musibah itu dengan balasan yang lebih besar. Yang lebih besar kata Allah. Lantas Umar membacakan ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah berikan pengampunan dan rahmat. Karena apa? Sabar. Karena sabar. Siapa orang yang dapat musibah? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah Pak ya, musibah. Jadi inna lillahi bukan ke orang mati aja. Pak, Bapak ini sakit Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum mati Pak, belum. Baru sakit. Sama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya kembali kepada Allah berikan penyakit, nanti Allah yang menyembuhkan penyakit itu. Bukan obat, catat bukan obat ya. Makanya kalau kita minum obat sembuh. Ya Allah, dengan sabab obat ini Engkau menyembuhkan saya. Dengan sabab dokter itu Engkau menyembuhkan.
Hati-hati ini tauhid Pak ya, akidah. Jangan sampai yuk gara-gara bodrek nih saya sembuh. Hebat bodrek ya. Bodreknya hebat. Seharusnya kita puji Allah dulu. Ya, dengan sabab bodrek Allah menyembuhkan saya. Itu saja dari saya cukup insya Allah. Silakan yang mau bertanya. Terima kasih sudah sampaikan kepada para Ustaz untuk SPD yang amanah untuk memberikan mauizah sana kepada kesempatan hari subuh pada pagi hari ini di Masjid Tadi secara gamblang sudah banyak beliau nasihat terkait dengan fungsi rumah. Fungsi rumah itu adalah fungsi dan juga terkait dengan ibadah kurban. Mengambil kita contoh dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Dari materi yang sudah disampaikan oleh beliau, mungkin di antara jemaah baik Bapak dan sekalian ada yang ingin bertanya. Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz berkaitan dengan musibah, bagaimana cara menguatkan, meyakinkan, memfokuskan? Saya pribadi mungkin juga ada yang lain. Ketika menjelang maghrib atau isya, ini kan di momentum itu kadang-kadang pas bersamaan itu ada siaran bola, ada bulu tangkis, itu pas seru-serunya kayak semalam itu Ganda Putra menghadapi Putri itu bertanding di Malaysia Open. Nah, pas maghrib, aduh, ini pas aja, itu ini lagi seru-seru angkat kritis gitu kan. Nah, akhirnya gitu kan, kita ke masjid, tetapi aduh, pikirannya itu gimana? Iya kan? Nah itu Ustaz, ya kan? Dan itu saya rasakan besok saya sampai selesai gitu kan. Wah, dulu gitu Ustaz, benci gitu kabel langsung. Nah ini gimana Ustaz? Cara menguatkan mental seperti itu? Apakah ya kan? Nah ini Ustaz, ini luar biasa Ustaz. Ya kan? Satu ini Pak. Terus yang kedua Ustaz, berkaitan dengan rezeki Ustaz ya. Saya menyadari yang tadi Pak Ustaz pas berkaitan ini gimana nanti kalau saya berpikir tentang rezeki. Nah kemarin menjelang bulan suci Ramadan itu kan pas pendaftaran anak-anak sekolah di Indonesia. Kalau sekolah negeri itu kan baru-baru ini. Nah ketika sholat sekolah itu kan harus diselesaikan di awal-awal bulan, jauh-jauh daripada sebelumnya. Kadang-kadang kita berpikir ini rezeki dari mana? Ini anak sudah segini, anak harus bayar. Nah walau Ustaz, saya berpikir sampai saya sadar ini harus sekolah kan saya. Nah akhirnya saya berpikir terus kalau berpikir dengan hitungan hal tidak masuk, tapi subhanallah Ustaz, itu pertolongan Allah luar biasa. Ini salahnya gitu. Saya pas waktu nyari pas berbarengan dengan PHR karyawan itu pas banget. Nah itu mohon pencerahannya bagaimana kita menerima ketulusan hati kita akan kebesaran Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kita rasakan manisnya iman itu Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Baru kita merasakan manisnya iman. Nah Bapak yang hadir di sini sudah merasakan manisnya iman nih. Lebih Allah lebih dicintai ketimbang hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita mendingan tidur, betul tidak? Tidur olahraga. Buat apa dengerin orang tausiah? Buang-buang waktu. Ya.
Jadi kecintaan kadangkala pada diri kita lebih besar ketimbang kepada Allah. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa hidup ini hidup ini tidak lama. Tak nafsu yang bicara kadangkala, nafsu amarah bisu. Nafsu yang jahat. Udah ngapain kamar kiat? Salat maghrib ya, ke Masjid Ar-Rahman. Udah tanggung gandanya lagi 10. Ya. Kadang-kala sholat di rumah juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak konsen, betul nggak? Saya pernah ngalamin Pak dulu Pak gitu. Piala Dunia hampir sholat subuh. Aduh ini sholat subuh ke masjid abang kan ya, lagi bagus-bagus ini. Itu Masya Allah berat banget ujian seperti itu. Kita harus kalahkan. Kan sekarang ada siar ulang. Nonton siar ulang aja. Lihat di YouTube siar ulang, sama aja, betul tidak? Iya. Kenapa? Karena luapan nafsu kita itu. Nafsu kita dan setan masuk, dibisikin. Udah, nonton aja, gampang sholat 5 menit. Tapi sholat aja paling ambil yang kilatnya yang kilat. Setan yang kilat aja sholat. Yakin saya nggak khusyuk sholatnya. Kalau di rumah nggak khusyuk sholatnya. Ada ibu-ibu yang senang sinetron. Kata suaminya sholat dulu mah. Iya tanggung nih bang. Lagi seru-serunya. Udah sholat aja dulu. Sholat. Assalamualaikum. Gimana ceritanya pak? Baru assalamualaikum bukan astagfirullah. Astagfirullah. Nanya lagi ceritanya. Kenapa di benaknya sudah diseru sehingga nggak khusyuk, Allah dikesampingkan. Nah, ini bahaya sebenarnya. Ya, jadi bagaimana itu tanamkan azam, tanamkan semangat untuk beribadah. Lawan yang semacam itu lawan. Jadi setiap kita memiliki itu sama. Saya juga pernah seperti itu. Kita lawan. Umar bin Khattab, Pak Umar bin Khattab. Suatu ketika beliau mengunjungi kebunnya. Setelah itu beliau keluar dari kebunnya, sahabatnya sudah pada pulang sholat asar berjamaah. Dia nangis saat itu Umar, kenapa ketinggalan sholat berjamaah? Cuma lihat kebun, nggak terasa dia asik di kebunnya, sholat asar jamaah terlewat, itu sholat jamaah. Belum lewat asarnya belum. Sampai dia bilang, demi Allah ya Allah, aku akan infakkan kebun aku ini. Ya, aku akan infakkan kebun aku, gara-gara kebun ini aku ketinggalan sholat berjamaah. Luar biasa. Nanti begitu Pak. Ya Allah, saya infakkan TV ini. Gara-gara TV ini aku nggak sholat berjamaah. Ya kadang-kadang begitu, ujian dalam kehidupan. Ya, tapi inilah ujian iman Pak ya, Pak Market. Ya. Ujian iman luar biasa. Yang kedua, keraguan kepada Allah. Kalau kita ragu, kata Allah, aku gimana sangkan hambaku saja. Kalau hambaku menyangka doanya tidak ijabah, hambaku menyangka rezekinya tidak sampai, enggak sampai. Tapi kalau kita yakin, Allah akan berikan rezeki. Itu datang Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih makhraja, jalan keluarnya. Ya tadi saya katakan kata Ibnu Rajab, intizarul farad bisabri ibadah. Karena menunggu jalan keluar solusi dari Allah dengan sabar ibadah. Ibadah. Fa innal bala la yadum. Ingat sesungguhnya musibah, bencana itu tidak akan lama. Tidak lama, enggak akan lama. Justru Allah berikan nanti hikmah, kesenangan dan sebagainya. Kenapa Allah uji kita? Agar kita dekat, semakin dekat sama Allah. Betul tidak? Kalau kita diuji dengan kesulitan, kadang-kadang kita
rajin ibadah, yang nggak pernah wirid lama-lama jadi wirid lama-lama, yang nggak pernah baca sholawat 10.000 sekarang bisa 10.000, 25.000 sholawatnya karena dapat musibah. Tapi itu setelah selesai musibah, jangan libur. Jadi ditandain sama malaikat, mah paling dapat musibah doang nih dekat nih. Kalau lagi senang dia nggak ingat Allah. Jangan. Tatkala kita senang pun kita harus ingat Allah. Zikir terus menerus, walaupun Allah sudah kasih apa yang kita ingin. Pak ya, yakin. Saya coba ngulang kisah waktu saya kasih kisah. Dulu ada sahabat yang sedih, anaknya di penjara. Datang sama Nabi karena anaknya ditebus 100 dinar kalau anaknya mau keluar. Dia nggak punya uang. Datang kepada Nabi. Mungkin ada Utsman bin Affan, waktu itu nggak ada. Konglomerat di samping Nabi nggak ada waktu itu. Nabi bilang, baca saja la haula wala quwata. Kamu baca sama istri kamu. Apa sahabat itu bertanya? Apa bisa la haula wala quwata? Ya, menyelesaikan masalah saya. Enggak, sahabat itu enggak bertanya itu. Sahabat bilang, sami'na wa ta'na. Saya akan taat ya Rasul. Sampai pulang sama istrinya, dapat uang. Ayah, enggak. Nabi cuma ngasih la haula wala quwata illa billah. Apa istrinya bilang? Apa dengan la haula wala quwata bisa menebus anak kita? Tidak. Istrinya bilang, mari kita amalkan. Pagi sampai malam diamalkan, anak itu pulang, Pak, pulang. Dengan apa? Dengan membawa kambing yang banyak. Ini keyakinan kita. Keyakinan. Karena kalau kita nggak yakin, nggak bakalan Allah. Doa kita kadang-kala kita nggak yakin. Kita lebih banyak suudzon sama Allah, buruk sangka sama Allah. Ya Allah, aku kan ibadahku rajin. Tapi musibahku datang bertubi-tubi nggak selesai-selesai. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi husnuzon baik sangka sama Allah. Ya semoga nggak puas Pak. Jadi suami. Ya, siapin pakai TV ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau bisa saya simpulkan dari kita mengajar kita berqanaah saja. Jadi kita menerima takdir dari Allah. Tapi kalau kita lihat realitas, kita bandingkan dengan orang barat, mereka hidupannya itu direncanakan benar. Bulan saya harus masuk ini sekian. Jadi kalau kita lihat sekarang, kita bisa dikatakan negara yang berkembang, jadi mereka lebih maju. Itu dampaknya nanti untuk global, karena dia menguasai ekonomi dan sebagainya. Orang-orang kita ini bisa tersatu sama mereka. Kalau kita dalam kondisi miskin kan banyak dimurtakan dan macam. Jadi perhitungan kali itu terus dikemankan dikedepankan ya sampai kita berhasil dari mereka. Misalkan seperti yang disebut Cina itu, karena dia punya kekuatan ekonomi, orang-orang kita yang sholat yang di situ kita kan bisa pakai sendal kelas segala macam, ya terpaksa harus mampu karena kita lemah. Nah, masalahnya sekarang sejauh mana batasan yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak ketinggalan sama mereka, tapi kita juga tidak mendapatkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hidup qanaah itu Nabi anjurkan. Kenapa? Karena qanaah itu orang yang qanaah yang dalam kehidupannya selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Menerima apa Allah yang Allah berikan. Jadi qanaah, menerima apa adanya. Jangan mengeluh. Ya. Apalagi curhat sama orang lain. Setiap orang lain bisa nandain, paling dia ngeluh lagi. Ya, masalah dunia. Ya. Ngeluhnya sama Allah saja, jangan sama manusia. Sama Allah saja mengeluh. Ya.
segala kesulitan, kesusahan kita. Nanti Allah kasih solusi jalan keluarnya. Ya. Jadi qanaah. Tetapi qanaah itu bukan stagnan. Sabar pun bukan stagnan, bukan diam berhenti. Sabar itu mencari solusi. Salahuddin Al-Ayyubi waktu perang Salif, ya, itu kaum muslimin sabar, tapi mereka cari jalan solusi bagaimana bisa memenangkan perang ini. Solusi, cari jalan keluar. Kenapa kita tertinggal sama orang-orang Barat, sama orang Jepang? Toh mereka menyembah matahari. Kenapa? Karena ada sesuatu kerjaan yang kita tinggalkan, yang mereka amalkan di Islam. Kita orang Islam nggak ngamalkan. Mereka selalu belajar. Lihat orang Jepang membaca buku di mana aja, di kereta. Kita apa? Main HP, kadang-kadang ngobrol sebagainya. Ya, tidak menjadikan momen-momen tertentu sebagai untuk belajar. Kenapa kita ketinggal dengan mereka? Karena Allah sudah janji, barang siapa yang meminta dunia, aku kasih. Allah Maha Pengasih dan penyayang. Penyayangnya sama siapa? Sama kita orang beriman. Apalagi kalau kita orang beriman, harus tingkatkan kinerjanya, semangatnya. Karena orang beriman itu orang yang punya keterikatan langsung dengan Allah. Dia malu kalau dia tidak punya mujahadah. Maka dalam Islam ada mujahadah, Pak. Mujahadah. Saya punya guru namanya Farid Nu'man. Dia cuma lulusan UI sastra Arab. Tapi ilmunya itu orang-orang dari Mesir kalah sama dia. Kenapa? Karena rajin mutolaah. Walaupun saya belum pernah tahu dia belajar sama kiai atau sorokan. Ya. Ya. Tapi yang saya lihat itu ilmunya banyak, sampai menerbitkan buku tentang fikih. Tentang sekarang buku yang baru fikih musibah. Saya pernah belajar sama dia. Terlepas dia baca kitabnya salah atau tidak, ya, itu mujahadah dia. Karena memang belum pernah belajar sama kiai langsung. Tapi dia memiliki mujahadah yang tinggi, semangat yang tinggi. Lulusan S1 UI, sastra Arab, bisa mengalahkan ilmunya dengan orang-orang yang keluaran Mesir. Doktor bisa kalah sama dia ilmunya. Karena saya lihat Masya Allah referensinya itu. Ya. Referensi tentang apa saja deh. Sampai waktu ada perpisahan di sekolahnya saya, beliau datang. Itu orang-orang ngobrol, beliau main HP. Ternyata bukan main HP. Beliau buka. Dan ceritanya itu beliau menghabiskan waktunya 8 jam di perpustakaan. Itu yang harus dimiliki oleh orang Islam. Mujahadah. Kalau kita ingin tidak mau kalah dengan orang Barat. Kita cuma ngiri doang sih. Usaha kadang-kadang nggak mau gitu. Usaha, semangat, kinerja, tanamkan sama anak didik kita. Anak-anak kita, cucu kita, semangat mujahadah. Abdurrahman bin Auf waktu hijrah ke Mekah, beliau nggak bawa apa-apa. Kenapa? Hartanya disuruh tinggalin sama orang-orang kafir Quraisy. Kamu boleh hijrah, Abdurrahman, tapi kamu jangan membawa harta kamu. Sampai Allah Nabi persaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad orang kaya, punya istri 3. Harta banyak. Sampai Sa'ad bilang, ya Abdurrahman, aku akan bagi 1/3 hartaku untukmu. Dan aku punya 3 istri, mau kamu 1? Ditawarin istri Abdurrahman. Tapi Abdurrahman bilang, tunjukkan aku pasar. Tunjukkan aku pasar. Dengan pasar dia jadi kaya lagi Abdurrahman bin Auf. Lihat subhanallah. Kenapa mujahadah? Kita ini kalau orang Islam nggak punya mujahadah. Kerja maunya santai, bolos mulu. Jam kerja bisa izin keluar. Padahal itu udah korupsi waktu loh. Korupsi waktu. Kalau kita bicara korupsi bukan uang aja, waktu pun korupsi. Hati-hati. Jam kerja kita 8 jam. Kita keluar 2 jam, kita udah korupsi 2 jam. Ditanya nanti sama Allah, itu ditanya. Tanya. Jadi ibadah kita bukan sholat aja. Interaksi dengan instansi juga kita harus benar-benar menjadi seorang muslim. Jadi seorang muslim. Harus menjadi seorang muslim. Ya.
Ya, itu yang saya harapkan ya. Jadi kita bisa berubah, umat Islam ini bisa berubah. Tapi banyak subhanallah Pak sekarang orang-orang Islam yang mujahadahnya luar biasa di bidang agama. Ya, seperti sahabat saya, guru saya, Ustaz Farid Muhammad. Ya, ilmunya tidak kalah dengan orang-orang yang keluaran doktor. Ya. Karena memang rajin dia beribadah. Ya. Rajin. Kadang-kadang ada orang yang kuliah atau pesantren tapi karena malas nggak belajar, ilmunya segitu-gitu aja. Ya, makanya jangan sampai kita pesimis, harus ada optimis. Anak saya nggak pesantren, anak saya harus saya ciptakan seperti orang pesantren. Bisa, bisa. Saya nggak pesantren, saya bisa seperti orang pesantren. Bisa. Kenapa? Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad untuk mencari ridho, kata Allah, aku akan tunjuki jalan-jalan. Ini jalan kemudahan Allah berikan. Ya. Pak ya. Nah, kalau kita memisahkan antara ibadah dengan kerja kita, antara ingat kita dengan Allah, dunia dengan akhirat kita pisahkan, jangan sampai. Dan kalau kita kerja di instansi, justru kita bawa iman kita, jangan korupsi, jangan ya kita sepelekan waktu, jangan Pak. Ini masih banyak seperti itu saya lihat. Ya, keluar izin 1 jam atau 2 jam, ya, padahal dia kewajibannya masih walaupun nggak ada kerjaan kan sudah nggak ada kerjaan, tapi ente masih terikat kantor, nggak boleh, nggak boleh. Nah, apalagi nyari roti lagi di luar, ya, padahal terikat nyari roti lagi di luar, iya, itu korupsi. Jadi korupsi bukan uang saja, waktu pun bisa kita korupsi. Nanti ditanya sama Allah, ditanya sama Allah. Ya. Di sana ada ketidakadilan, ada. Kenapa? Teman kita kerja di kantor, kita keluar enak-enakan. Ada ketidakadilan di dalam itu, ada. Ada kezaliman, ada kezaliman. Apa sih zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Dasi dipakai ini di belakang tuh zalim tuh. Kacamata satu di sini di belakang tuh zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu saja. Ada lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati para hadir khusus kita para ulama Ustaz Muhammad dan beliau panjang umur, sehat selalu diberikan ilmu yang berkah kita semua. Maklumat datangnya satu diundang pada jemaah semua yang hadir, khusus yang jemaah laki, bapak, nanti dimohon kehadirannya dalam acara haul kita punya guru itu Muhammad Abdullah Bapak Kiai Muhammad Ishaq. Pada pasar, sholat pasar di sini nanti dilanjut dengan membaca surat yasin, tahdir, tahmid dan membaca maulid. Insyaallah kita bisa menghadirinya. Dua, ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu banyak kapan puasa Arafah, kapan puasa Arafah. Nah, saya dapat ini. Nah, ini saya dapat amanah dari guru saya untuk menyampaikan kepada guru-guru karena haji tahun ini jatuhnya haji akbar, wukufnya itu di Arafah hari Jumat, maka kita berpuasa Arafah hari Jumat dan yang mau berpuasa Tarwiyah hari Kamis, jadi hari Kamis dan Jumat. Untuk sholat Idul Adha nanti sedang dirundikan, kita lihat dulu. Karena sholat Id nggak apa-apa, namanya juga sunnah ya. Kalau ibu berbosan sudah sembahyang kasih yang belum pernah sembahyang kasih. Jadi yang terpenting puasanya kita hari Kamis dan Jumat, Tarwiyah hari Kamis dan Jumatnya Arafah, karena yang berhaji melaksanakan haji itu sudah wukuf di Arafah hari Jumat. Nanti saya lagi nanya-nanya kepada DKM yang terdekat, khusus Buddha dan lain sebagainya, yang melaksanakan sholat kapan, karena kalau kita hari Minggu kurang tepat. Tapi juga yang terpenting saya menekankan kepada jemaah semua dalam hal puasa Tarwiyah dan Arafah. Tarwiyah di hari Kamis,
Arafah ya, hari Jumat. Maka jangan terlewat puasa ini. Mudah-mudahan kita nanti yang hadir pada hari ini bisa ditakdirkan oleh Allah berziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW, bisa menunaikan rukun Islam yang lima, yaitu ibadah haji kepada Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا يا كريم ربنا يا رحمن ربنا يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم بهذه الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الحق يا كاشف الغم يا من يأتي يغفر اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالإسلام اللهم ثبتنا بالتوحيد اللهم ثبتنا بالصبر اللهم ثبتنا بالمعرفة اللهم ثبتنا بالاستقامة اللهم ثبتنا بحسن الخاتمة من دار الدنيا إلى دار الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين عليه وسلم صلى الله Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Masih tak? Salli wa sallim